Kalau aku sih tetap masih mau berlanjut ya, namanya juga usaha kalau aku Oke, ya. oke, oke. Karena kalau di pejuang garis 2 selalu kayak yang di apa sih, rasa nggak adil itu di kita perempuan ini, Iya, oke, oke. terutama dari keluarga mantan pasanganku lah. Aku bilang sini mantan. Bentar, mantan? Maksudnya mantan Ya mantan mantan akhirnya suami? iya. Jadi akhirnya ya aku sebutnya dia mantan suami aku. Karena akhirnya Bentar, maksudnya udah bercerai? ya aku Semua orang pernah gagal, lo juga. Tapi cerita lo belum selesai. Ceritain di podcast Pernah Gagal. Oke, selamat datang di podcast Pernah Gagal. Boleh diperkenalkan diri dulu, nama kakak siapa? Halo, namaku Nita. Oke, Kanita. Saya panggil Kakak Nita ya. Ya, Untuk boleh. Kakak Nita ini yang mau diceritakan apa ini? Pria dari kegagalannya, kegagalan apa? Jadi kegagalan yang aku rasakan ya, Hmm? yang aku rasakan itu juga yang aku alami Kak. Aku sempat menjadi pejuang garis 2 selama 10 tahun. Oke, berarti di garis bawahi pejuang garis 2. Oke, betul. boleh diceritakan untuk kisahnya kakak, perjalanannya kakak, pejuang garis 2? Boleh, silahkan. Pejuang garis 2 itu ya ketika aku ya terutama memasuki rumah tanggaku yang Oke. baru, memulai hidup baru lah. Biasanya kan yang dinantikan apa sih kalau untuk pasangan itu biasanya buah hati, keturunan. Betul. Tapi di kisah hidupku ternyata aku nggak semudah itu loh gitu. Oke. Di perjalanan rumah tanggaku itu nggak semudah itu ya, aku langsung hamil. Oke. Seperti itu. Di pernikahan. Iya, selama 10 tahun aku menantinya yang panjang. Dan Boleh diceritakan untuk perjalanan biar kakak tuh kok tahu pejuang garis 2 itu seberat apa sih? seberat apa, yang jelas sih sangat-sangat berat kan. Oke, coba diceritakan dari awal sampai posisi kakaknya itu bisa memutuskan untuk pejuang garis 2 ini, apa yang sudah dilakukan, apa ikhtiarnya, kalau bahasa kitanya Usaha. Usahanya apa aja? Usaha ya seperti pejuang garis 2 yang lain ya, kayak ke dokter, promil, selain berdoa juga ya pasti. Oke, itu di usia pernikahan berapa tahun? Aku 1 tahun pertama ya udahlah sabar dulu kan. Sabar dulu ya, mungkin belum dikasih. Oke. Kita juga tunggu lah ya, mungkin belum dikasih atau faktor kecapean. Tapi kita nggak ada menunda ya, namanya menunda nggak ada. Nggak ada yang menunda, alias tidak ada program KB dulu nggak? Betul. Oke. Terus setelah itu ada pemeriksaan atau apa gitu? Ada, untuk pasti usaha ada. Itu mulai kakak itu mulai dari inisiatif nih, emang ini harus diperiksa nih. Itu di usia umur pernikahan berapa tahun? Sebenarnya setengah tahun juga udah. Langsung ada pemeriksaan. Karena kan bagi aku kayak orang-orang gampang gitu ya. Oke. Sebulan 2 bulan langsung hamil. Ternyata itu nggak bisa di aku. Oke. Susah banget nih gitu, makanya harus diperiksa nih atau kenapa nih gitu. Oke, udah menjalani. Iya, pas 6 bulan pertama sih aku ke bidan kontrol lah, konsultasi. Iya. Oke. Itu untuk pemeriksaan dua-duanya diperiksa? Kalau di bidan sih waktu itu awalnya aku aja, dia cuma yang nganterin. Oke. Selanjutnya, selain dari bidan apa yang dikasih tahu sama bidan waktu itu? Ya paling ya minum kesuburan ya, kesuburan juga dibantu dengan makanan katanya. Terus olahraga. Seperti itu sih usaha-usahanya, disarankan bidan sembari ya kontrol lagi gitu ya. Oke, itu kan jangkanya berlanjut ya? Iya, harus bertahap memang. Ya, bertahap gitu ya. Bukan sekali 2 kali, dan itu emang harus program langsung. Benar, di situ. Jadi kayak menguji kesabaran juga sih sebenarnya. Ya namanya usaha ya. Kalau emang usaha itu apapun ya harus dilewati. Terus selain dari bidan, hasil dari bidan gimana? Hasil dari bidan setelah konsultasi ataupun program, mungkin beberapa kali pertemuan, ada perubahan apa yang waktu dari bidan?
Perubahan ya, aku sih tetap kok nggak ini ya, tetap sih maksudnya yang ibu bidan sarankan, contoh ibu harus minum kayak penyubur ya, makanan pola sehat seperti itu. Cuman kan kok kayak belum juga ditambah lagi Kak. Selain itu ya omongan-omongan orang ini loh, Oke. yang bikin kita perempuan terutama ya down. Ini tuh bisa juga pengaruh, jadi dampaknya itu. Omongan dari tetangga, keluarga, apa emang maksudnya berdampaknya itu gini, ke programnya yang dari Bu Bidan itu udah dijalani, Udah dijalani. udah dijalanin sama pasangan kan? Kalau Bu Bidan kayaknya cuma aku doang yang minum ini. Oke, dan itu masih Yang aku nih, alami. usaha di situ, cuman belum ada hasil. Iya benar. Oke, yang penting udah berusaha di situ. Tapi kan ya pasti kok kita susah banget nih, nggak kayak orang-orang gitu. Oke. Langsung hamil gitu. Setelah itu apa lagi yang kakak tempuh nih? Jadi untuk semua juga biar tahu nih perjalanan itu seperti apa untuk dapat keturunan ataupun dapat momongan di Pasti. pernikahan. Nah itu usahanya selain dari bidan apa lagi? Ya udahlah jalanin aja gitu ya sampai setahun sering waktu belum kali nih. Gitu. Nah, tetap Tapi, optimis. cuman kan kita masa sih tiap bulan nih, masa gue belum garis 2 seperti itu, apalagi perempuan kan. Gue belum garis 2 susah banget nih. Oh ya udah tunggu gitu. Itu di tahun pertama udah mulai konsultasi ke bidan. Iya udah. Oke, terus jeda 1 tahun karena emang yaudah sih kita optimis aja, Optimis aja, pasti. Semoga nanti kedepannya dapat keturunan. Untuk semuanya juga emang harus optimis. Oke, di tahun sabar. ketiga, Benar. nah di tahun ketiga ini program lagi kah? Apa yang dilakuin di tahun ketiga setelah melewati masa udah konsultasi sama bidan? Di tahun ketiga apa yang dilakuin? Ya, pastinya aku yang pemeriksaan lebih lengkap lah istilahnya. RSCM. Oke. Maksudnya rumah sakit besar, langsung kayak ke dokter kandungan nih, lebih promilnya. Oke. Bener. Karena saking pengennya gitu loh. Semua pengen. Pasti, Semua pengen. Oke, terus baru di situ untuk dicek. Udah mulai pengecekan belum di situ? Kan kalau untuk di bidan ini hanya konsultasi aja kan, konsultasi. Pengecekannya Pengecekannya udah ke tahap itu. pasti. Tapi kalau aku sih masih baru di tahap aku ya. Oh, jadi suami enggak? Ya waktu itu dia cuma nganterin doang. Karena kan harusnya cek semua gitu. Bukannya kalau emang di rumah sakit besar itu dua-duanya kan yang harus dites? Harus, cuman dia belum di tahap itu. Aku nggak tahu ya. Itu di tahun ketiga kan? Makanya aku sedih juga nih sebenarnya, gue lagi berjuang sendiri atau gimana. Oh, oke. Yang seharusnya berdua. Oke, dan itu berapa tahap prosesnya setelah ke rumah sakit untuk kakak sendiri nih pengecekannya? Ya pasti hampir sama ya, kayak Bu Bidan juga, kita di promi ya. Nanti kalau kasih kayak vitamin pasti. Oke. Kayak obat penyubur, dokter kandungan seperti itu, terus pemeriksaan USG. Cuman aku belum sampai pemeriksaan dalam. Cuman ya aku sih tetap optimis ya. Kalau udah waktunya pasti Tuhan kasih. Cuman ternyata belum juga. Cuman Pak dokter tadi Kak bilang deh kalau belum juga datang lagi ya. Oke. Bulan depan. Gitu, karena kan Setelah USG ada hasil kan? Kalau emang dari hasil USG, setahu saya ya, kalau udah USG itu ada hasil apa? Dikarenakan ada faktor apa yang dikasih tahu sama pihak dokternya, dokter kandungan? kalau dari aku Bu Bidan sampai ke dokter juga sih normal. Cuman aku kan belum pemeriksaan dalam ya. Oke. Itu juga yang gak gampang Kak. Kalau kita sampai ke tahap dokter kandungan pun kita nggak yang gampang, emang yang harus benar-benar sabar, menguji kesabaran. Emang lama ya proses? Lama karena itu harus bertahap gimana ya, untuk kita yang susah-susah emang kayak panjang banget. Kalau yang gampang ya gampang gitu. Turunannya seperti itu anak. Kalau untuk ke dokter kandungan itu bisa pakai BPJS atau enggak sih? Enggak sih, kalau kandungan tuh lebih kayak umum. Karena kandungan tuh kan Yang aku waktu itu ya di zaman aku ya. Emang pakai pribadi. berarti umum, pakainya umum, nggak pakai BPJS? Ya maksudnya kayaknya di cover deh. Nggak di Nggak di cover, maksudnya kalau kandungan nggak ada. Oh, Zaman aku ya. Oke, yang harusnya itu semua dong di cover ya. Ini udah masukan juga untuk Tapi pemerintah. kan ke kandungan tuh bukan biaya yang Ya bukan sedikit sampai soalnya yang kalau bayi untuk kandungan, tabung. betul. Tapi ya namanya kita kan tetap harus
berusaha. Oke. Setelah untuk normal nih untuk menjalani lagi setelah proses ya dari rumah sakit, ternyata kakak ini belum dapat juga nih. Tadi kan posisi kakaknya 10 tahun ya. 10 tahun Iya. untuk pejuang garis 2. Ternyata di tahun keempat, tahun kelima, selain dari bidan sama rumah sakit, apalagi yang kakak lakuin waktu itu? Aku sih udah jeda, mungkin udah di tahap aduh Tuhan, pasrah ini kan. Kakak kan udah untuk di dokter udah perjalanan untuk berusaha berupaya. Benar. Ya, untuk berupaya udah melewati beberapa tahap. Setelah itu apa yang kakak rasakan setelah berupaya, setelah berusaha, respon dari pasangan, keluarga, apa itu, orang terdekat kakak? Kalau pas yang aku alami ya, respon dari pasanganku sih akhirnya kayak seperti apa ya, mungkin dia lelah atau gimana ya. Pokoknya dia malah nggak terlalu support, istilahnya berkurang lah supportnya. Untuk maksudnya nggak mendukung Jadi kayak apa sih, ayo dong kita ini lagi, program lagi, berusaha lagi, karena emang semangat gitu, harusnya seperti itu ya. ya ada beberapa cara soalnya kan, seperti misalkan bayi tabung atau mau ditempuh, kan kita juga nggak tahu nih. Terus setelah dari posisi diputuskan nih, kapan itu kakak untuk memutuskan untuk tidak, apa emang tetap masih berlanjut untuk program? Kalau aku sih tetap masih mau berlanjut ya, namanya juga usaha kalau aku ya. Oke. Karena kalau di pejuang garis 2 selalu kayak yang di apa sih, rasa nggak adil itu di kita perempuan ini, Iya, oke. terutama dari keluarga mantan pasanganku lah, aku bilang sih dia mantan. Bentar, mantan? Maksudnya mantan Ya, akhirnya- mantan suami? Iya, jadi akhirnya ya aku sebutnya dia mantan suami aku, karena akhirnya Bentar, maksudnya udah bercerai? ya, Oh, setelah perjuangan dari 10 tahun bercerai. udah aku nggak berhasil. Maksud oke. Akhirnya aku bercerai, bahkan aku diceraikan. Bentar, dicerai udah di 10. Oh, 10 tahun ini Senantiasa. usia pernikahan. Bukan di 10 ini ternyata kirain saya itu di 10 tahun ini oh ternyata baru punya baby, baru punya keturunan dan oh sorry maaf. Oke, terus Aku bilang kegagalan aku sempat menjadi pejuang garis 2 selama 10 tahun, jadi aku nggak berhasil. Yang bikin aku sedihnya aku diceraikan, Kak. Karena ya pastilah dari pihak keluarga dia mau ngapain nih, ceraikan aja, apa yang perlu dipertahankan lagi gitu. Oh. Dia nggak bisa ngasih keturunan pasti. Itu yang aku alami kan. oke. Jadi pihak keluarganya udah seperti itu pastilah. Dia jadi kayak antara dilema, antara serba salah nih, mau berpihak kemana. Cuman yang aku nilai ya, kasihan juga dia. Oke, dan untuk Keluarganya banyak komentar-komentar. oke, dan untuk semuanya juga ini perhatian banget ya bahwa emang Nggak gampang Mas. urusan untuk punya baby atau pejuang garis 2 keluarga nggak usah ikut campur kan emang nggak tahu apa yang Tapi ada nggak dalam semua hubungan. keluarga bisa begitu Kak. Ada yang support. Oke, Tapi kalau dia enggak, pakai tisu, boleh tisu di situ ya, pakai dulu. ya aku enggak Kak. Ibaratnya aku udah gagal nih, aku belum sempat gitu loh memberikan dia keturunan. Jadi 10 tahun itu aku tiba-tiba dicerai. Oke. Karena bagi dia mungkin, atau bagi keluarganya ya pastilah. Apalagi yang perlu dipertahankan, aku selalu dengar. Apalagi yang perlu dipertahankan tuh enggak bisa ngasih anak, istri, keturunan. Itu kan takdir, bukan yang kita mau. Ya Kak, aku disitu tambah stres. Pastilah. Oh, Jadi berarti bertubi-tubi gitu. oke. Udah sakit tambah, ternyata gue begini banget ya gitu loh. Oke. Jadi perempuan pejuang garis 2 itu memang Oh, saya speechless nih. Oke. Iya. Terus dari keluarga kakak gitu.
setelah tahu nih kakak itu udah berjuang 10 tahun, Ya, udah semaksimal mungkin. diceraikan, pihak keluarga kakak gimana? Kalau untuk pihak keluarga suami kita udah tahu lah Mantan ya. suami ke Ada tahu. Dari pihak keluarga kakaknya. karena aku sini yang diceraikan. Ya pastinya mendukung sih ya, orang tua mana juga seharusnya juga ya, mau pihak mana pihak sini pun harusnya mendukung, karena kan kita kalau buat itu apa sih, kita nggak bisa ngatur takdir Tuhan ya. Kalau memang Tuhan belum bilang bisa ya nggak bisa gitu loh. Tapi harusnya tetap disupport. Kalau Harus. keluarga aku support. Harusnya disupport. Oke. Ibaratnya aku masih waras aja ini udah bersyukur. Aku nggak nyangka. Itu emang berat Pasti banget. berat banget. Berat banget itu. Oke. Sebentar saja sampai wow, perjuangan 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh. Belum omongan orang cibiran. Oke. Setelah kejadian itu, udah kakak berusaha, ternyata kakak juga diceraikan, Diceraikan. udah berpisah. Apa yang kakak Tahun lalu 18 tahun. 18 tahun yang lalu? Oke. Apa yang kakak lakukan? Apa tetap kakak juga pengen? Saya juga pengen pengecekan lagi nih, pengecekan lagi. Saya juga penasaran. Apa emang pasti ada tindakan kakak waktu itu? Apa? Setelah diceraikan, setelah ibaratnya keluarganya dia kayak gak dukung ya, aku tahu. Aku udah stop. Bagi aku kan kalau program begitu harus berdua. Iya, harus ada bersuami, betul. Aku stop aja pasti. Posisi ikhlas aja. Selesai di situ. Iya. Setelah bercerai selesai. Selesai. Karena kan udah gak ada pasangan juga, kan maksudnya udahlah gitu loh. Oke. Ya, ikhlas aja. Oke. Tapi sebelum bercerai juga aku udah Ya udah aku semaksimal lihat, mungkin. Udah semaksimal mungkin. omongannya bukan main gitu Kak. Apalagi yang perlu dipertahankan itu lagi. Jadi kita sebagai perempuan juga akan down mentalnya. Sangat disudutkan sekali. Iya. Ya, terus saya juga Depresi pasti. merasakannya istri saya pun ketika udah bersuami, udah jadi pasangan, kosong di beberapa bulan. Ada juga yang pertanyaan sampai bikin istri down, dan itu harus disupport. Dan untuk semuanya juga pejuang garis 2, jangan sampai lu tinggalin istri lu support terus. Orang lain mau ngomong apa, bodoh amat, yang ngerti pasangan lu sendiri. Seharusnya Ya. seperti itu memang Kak. Oke. Setelah kakak yang kakak lakuin, setelah udah berlalu nih, semua ini udah berlalu. Saya ngerasain itu berat, sakit banget, dan itu emang posisi mendalam banget, apalagi terutama untuk perempuan. Bener. Setelah berpisah, apa yang kakak lakuin untuk survive, untuk bangkit lagi? Apa yang kakak lakuin di situ? Sampai kakak bisa bertahan sekuat seperti ini sampai sekarang. Karena itu nggak gampang. Nggak semua orang juga bisa melewati masa-masa sulit seperti itu. Apa yang kakak lakuin mungkin untuk semuanya juga buat jadi contoh atau buat jadi gambaran bahwa emang kalian tuh nggak sendiri ya. Untuk pejuang garis 2 masih banyak juga yang ngalamin. Mau nanya, tapi kalau emang mau dijawab boleh, nggak dijawab juga nggak apa-apa. Ini pertanyaan gue agak sensitif. Kayak gini kak, dengan posisi lu berjuang 10 tahun dan akhirnya bercerai, posisi lu udah pasti tersudut, terpojok, dan juga terpukul. Perasaan dan apa yang lu rasain waktu posisi di situ? Yang jelas sih kaget sedih, kecewa, dan gue sempet depresi Kak. Oke. Gue sempet mau bunuh diri. Oke. Kayaknya nggak adil banget bener. Mm-mm. Kita aja istilahnya udah gagal. Saya belum lah. Mm-mm. Belum ya, Tuhan kasih. Terus aku diceraikan. Aduh. Itu yang sakitnya di situ. Depresi yang pasti. Stres, depresi. Oke. Kayak mengurung diri di kamar. Aku tuh sempet Oh. omongan-omongan orang tuh, aduh, aku sempet banget ya ampun. Ternyata gue begini ya. Nggak adil banget gitu. Pasti kan. Yang ngerasa pasti nggak ada. Karena ini bukan keinginan orang. Benar. Ini takdir. Yang nggak bisa dilawan. Oke. Terus mau nanya lagi. Untuk
bisa bangkit dengan posisi kejadian ya. Kita udah jangan terlalu dalam karena gua nggak mau mental lu juga kena lagi. Kakak udah berusaha untuk bisa sampai saat ini setegar ini, itu udah hebat banget. Gak semua perempuan dan gak semua orang sanggup melewati perjalanan yang sangat rumit dan pahit. Pasti Kak. Apa yang kakak lakuin? Apa yang membuat kakak bisa, oh ini harus nggak bisa kayak gini terus, bangkit kakaknya biar nggak terpuruk? Apa yang kakak lakuin? Ya menerima kenyataan. Memang tidak mudah. Pastinya kita harus menerima kenyataan. Apalagi kan yang terjadi itu akhirnya aku diceraikan. Aku harus menerima kenyataan. Oke. Oh, ternyata seperti ini ya gitu. Mm-mm. Juga ikhlas. Ya paling juga ya terima kenyataan, terus menyibukkan diri sih. Menyibukkan diri. Contohnya? Gak semudah itu sih memang. Iya, nggak semudah. Udah pasti sangat sulit. Makanya saya bilang ini Untuk menghindari ya keren banget. pikiran-pikiran negatif itu. Pasti ada perasaan stres. Bahkan aku bilang tadi, "Ah, udahlah ngapain lagi gue hidup nih." Oh, Bener Kak, ngapain lagi gue hidup. oke. Pasti ada kepikiran seperti itu kalau kita pejuang garis 2 seperti itu. Oh, Waras aja istilahnya sampai hari ini bersyukur lah. Bisa melewati. oh, saya speechless nih kalau untuk Benar di sini. Kak, bisa melewati semuanya. Oke, dengan posisi kakak, biar bisa kakak, semua orang ini pasti melewati masa-masa sulit, tapi tidak semua orang dengan posisi kakak bisa bertahan, Bisa kuat. sampai saat ini. Ini kak, berapa tahun prosesnya di situ? Itu udah berapa lama sih kakak? Sampai sekarang ini, maaf, mau tanya nih. Maaf kita akan kembali lagi nih untuk pembahasannya. 10 tahun perjuangan kakak Nah, sampai posisi maaf bercerai. Sampai sekarang itu udah berapa tahun perjalanan? aku bercerai sudah 8 tahun. 8 sampai sekarang ini udah 8 tahun. 8 tahun yang lalu lah. 8 tahun yang lalu. Perceraian aku. Oke. Wow, panjang juga perjalanannya. 8 tahun. Tapi yang gak semudah itu sih Kak. Ya udah pasti. Ada rasa gue nggak adil diperlakukan gini. Tapi mau gimana gitu loh. Ya. Oke. Mau gimana lagi. Harus terima kenyataan. Ya, ini takdir, bukan kemauan manusia. Bener. Ibaratnya dia udah gak mau. Aku gak bisa paksa gitu. Oke. Terus Gak bisa paksa. hanya di titik itu. Iya, mau gimana lagi gitu. Ingat bro, untuk semua pasangan, Bener. apalagi laki-laki, jangan menjauh. Lu harus support istri lu. Harus support. Jangan Siapapun itu yang ngomong, mau keluarga, mau saudara, apalagi tetangga, lu harus kasih support untuk istrinya, ya, ditinggalkan. untuk pasangan terutama. Tidak semua bisa melewati masa-masa sulit seperti ini. Oke. Aku mau tanya. Mm. Dari versinya laki-laki nih, Oke. dari kakak kan. Apabila pasangan kakak seperti yang aku alami nih ya, Oke. susah dapat keturunan lah ya setelah penantian panjang. Apa kakak ceraikan kah, atau kakak tersupport, atau ditinggalkan, atau gimana gitu? Kalau versi dari kakak sebagai cowok. Oke. Untuk ditinggalkan itu tidak ada di pikiran. Dari kakak kan? Ya, itu pendapat saya pribadi ya. Yang pertama, lu harus ingat momen-momen pertama kali lu berusaha pengen mendapatkan istri atau mendapatkan pasangan. Yang pertama yang harus diingat itu pondasi awal. Itu pendapat dari saya pribadi. Yang kedua, pernikahan itu bukan hanya akad yang antara pengantin sama penghulu. Lu disaksiin sama Tuhan. Yang ketiganya, lu harus nerima semua baik buruknya pasangan, apapun itu. Dan lu yang harus jadi garda terdepan untuk support, bantu biar dia bisa tidak merasa kesepian.
merasa sendiri lah. merasa sendiri, apalagi dengan situasi-situasi sulit. Benar. Ya. Kalau untuk perihal garis pejuang garis 2, untuk perihal keturunan, kembali lagi, kalau emang belum rezekinya atau belum dikasih, kita mau apa? Ini takdir yang nggak bisa kita lawan. Ya harus legowo. Dan emang jadi seorang laki-laki, lu harus gada terdepan. Yang pertama ngebela, yang pertama ngedukung, dan juga yang pertama lu kasih support dibanding yang lain. Dengan kejadian dulu dengan yang sekarang, apa perubahannya? Perubahan yang lu udah masa-masa yang udah lu lewati, Masa-masa pahit ya. masa-masa pahit, masa-masa bener-bener terpuruk, sama yang dialamin sekarang, apa perubahannya? Perubahannya yang gue alami ya berdamai. Oke. Berdamai, terima kenyataan, dan gue lebih bahagia sih Kak. Oh, enjoy. Dalam arti gak ada lagi tekanan-tekanan masa lalu gue, di masa lalu gue itu. Udah berdamai dengan dengan berdamai, takdir. otomatis kita terima dan ya lebih bahagia lah. Enjoy your life. Inilah hidup gue gitu, inilah nasib gue, takdir, Oke. kehidupan gue yang harus Ya. jalani. Kehidupan tetap berlanjut. Betul. Sip. Life must go on. Tinggal menikmati ya. Nah, Menikmati masa-masa bahagia. jadi nggak nyalahin diri sendiri, gue nggak bisa, nggak kasihan. Oke, dan jangan nyalahin sendiri. Benar. Dan jangan juga menyalahkan orang lain. Karena Benar. ini kembali lagi takdir yang nggak bisa Perjalanan hidup. dibantah sama manusia. Oke, itu yang harus digarisbawahi. Apa perasaan dan pesan untuk pejuang garis 2 dari kakak untuk yang lain? Pesannya untuk pejuang garis 2 yang sedang menonton channel podcast ini ya, yang di Pernah Gagal ini, Ya, pokoknya tetap berusaha, jangan putus asa, dan coba berbagai macam cara dulu. oke, Juga ya ikhlas, jalanin itu ikhlas. oke. Semua indakan pada waktunya, tetap semangat. Siap. Ada lagi? Oke, saya juga mau kasih kesan-kesan buat semua penonton podcast Pernah Gagal. Pasangan ataupun istri lu yang harus lu bela, lu perjuangin, lu pertahanin apapun kondisinya. Ingat, fondasi awal lu berjanji bukan sama manusia, tapi lu bersaksi pada Tuhan. Oke, itu aja. Mereka bilang berhenti, Ada aku lagi? makin nekat progres. Aku pernah gagal tapi tak menyerah.